Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Terdakwa penghasutan terkait aksi demonstrasi Laras Faizati akhirnya bebas. Artikel 20 of the International Covenant of... Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, siang tadi terdakwa kasus penghasutan pembakaran gedung Mabes Polri saat demo akhir Agustus 2025 lalu, Laras Faizati dijatuhkan vonis bersalah dengan pidana 6 bulan penjara dengan putusan bebas bersyarat sehingga hukuman tidak dijalankan selama ia tidak mengulangi perbuatan serupa dalam masa pengawasan selama 1 tahun. Dalam periode itu Laras masih dalam pengawasan. Berdasar fakta hukum di persidangan, hakim meyakini Laras terbukti melakukan tindak pidana penghasutan sesuai dakwaan alternatif keempat jaksa, yakni pasal 161 ayat 1 KUHP lama. Terdakwa Laras Faizati Khairunisa binti Wahyu Kuncoro tersebut nyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut supaya melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu 1 tahun. 4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan penyidik diucapkan. Ya, dan beginilah reaksi Laras usai dinyatakan bebas. Ia menangis dan langsung memeluk keluarganya. Putusan bebas ini juga mendapat sambutan haru dari keluarga dan sahabat Laras Faizati. Meski dinyatakan bersalah, Laras mengaku bersyukur bisa bebas usai merasakan tahanan selama 5 bulan. Ya, karena saya divonis bersalah atas penghasutan, tapi alhamdulillahnya dipulangkan ke rumah. Akhirnya saya bisa pulang ke rumah setelah 5 bulan saya ditahan. Banyak yang bertanya kepada saya dari awal, kenapa saya bisa kuat dan bisa tetap tersenyum dan semangat menghadapi semua ini. Padahal saya sedang dihantam badai yang begitu berat dan sedang berjuang menghadapi keadilan. Jawabannya adalah bukan hanya karena dukungan dari teman-teman, bunda saya, sahabat-sahabat saya semuanya, tapi juga saya sadar kalau saya hari ini berjuang bukan hanya untuk diri saya sendiri. Saya berjuang untuk mendapatkan pengadilan untuk semua pemuda yang bersuara, wanita yang berekspresi, dan juga masyarakat yang menuntut keadilan. Jadi saya harus semangat menghadapi ini semua, dan alhamdulillahnya hari ini saya bisa pulang ke rumah walaupun masih tetap dinyatakan bersalah dan seharusnya opini dan kritik dan ungkapan kemarahan atas suatu situasi politik yang sangat memilukan itu tidak dianggap bentuk kriminal. Lagi-lagi sementara semua oknum-oknum polisi yang melindas mereka bebas di luar sana. Walaupun hari ini saya pulang, tapi keadilan belum seutuhnya ditegakkan. Semoga hari ini adalah menjadi titik awal kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih aman, sentosa, sejahtera. Dan ini titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi di negara ini. Yes, baik, kita tinggalkan ya dari Laras tadi. Ini masih bicara mengenai kritikan pemirsa. Ini kritik banjir berujung teror, 2 korban doxing melapor ke Bareskrim. Jansen dan Iqbal mengaku mengalami ancaman digital hingga pengiriman bangkai ayam ke alamat rumah. Laporan ini terjadi atas adanya dugaan tindak pidana ancaman dan teror. Ancaman tersebut berkaitan dengan kegiatan aktivisme mereka di ruang digital. Kegiatan teror ini bermula 20 Desember 2025. Jansen mengatakan dirinya hanya mengkritisi penanganan banjir di Sumatera dan menurut keterangan Iqbal, iklim demokrasi harus berjalan dengan baik. Korban berharap kasus ancaman dan teror dapat diusut secara tuntas sesuai hukum yang berlaku. Kebebasan berpendapat dan iklim demokrasi yang sehat harus tetap dilindungi di ruang digital maupun ruang publik. Kami mendapatkan beberapa informasi, banyak influencer juga yang mendapatkan teror, tapi mereka tidak melapor agar kemudian situasi ini tidak berlanjut. Dalam artian mereka juga
memiliki rasa takut gitu ya, bahwa teror-teror ini benar-benar terjadi. Jadi saya rasa itu 3 pesan kami, dan kami berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti ini dengan baik gitu ya. Dan karena apa? Karena ada banyak teror sebenarnya, dan ini bukan cuma soal kami yang melapor hari ini, tapi kami juga meminta para pihak kepolisian untuk menyelesaikan laporan-laporan yang udah pernah dilaporkan. Ancamannya saya HP ibu saya dan HP adik saya, SIM cardnya itu kemungkinan besar dibajak. Jadi tidak bisa diakses, SIM cardnya nggak bisa buat telepon biasa, buat WhatsApp nggak bisa, buat Telegram segala macam nggak bisa. Habis itu nomor WA-nya diambil, saya ditelepon berulang kali. Habis itu saya ditelepon dengan orang tidak dikenal, suaranya laki-laki bukan ibu saya. Habis itu saya diminta untuk menghapus tadi. Habis itu saya diancam kalau Anda tidak menghapus konten Anda, maka Anda akan menerima akibatnya, dimatikan. Konteks juga yang kami laporkan pada hari ini adalah terkait dengan rangkaian atau rentetan teror dan ancaman sebagaimana yang sudah disampaikan juga oleh rekan saya sebelumnya. Kami sebenarnya mendorong ke pihak kepolisian untuk memandang kasus ini secara holistik dan secara lebih makro, bahwa ini bukan tindakan ancamannya aja, tapi ada motif-motif politis yang kemudian memicu adanya ancaman tersebut. Klien kami atas nama Jansen di sini kerap menyuarakan suara-suara kritisnya gitu ya terkait dengan penyelenggaraan negara, khususnya dalam beberapa waktu belakang terkait dengan isu-isu Sumatera. Dan kemudian klien satu lagi, Mas Iqbal, sebagai aktivis lingkungan yang kemudian juga memberikan pandangan-pandangan kritisnya sesuai dengan kapasitasnya sebagai aktivis lingkungan, menanggapi beberapa isu-isu di Sumatera juga, kemudian mendapatkan ancaman yang serupa. Pemirsa Mitra Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Tangerang melaporkan seorang oknum relawan ke Polda Metro Jaya. Laporan dibuat atas dugaan penukaran makanan tidak layak konsumsi. Rekaman CCTV memperlihatkan oknum relawan diduga menukar makanan tidak layak konsumsi di Dapur Mitra MBG wilayah Tangerang. Pihak mitra menyebut dugaan tersebut diketahui setelah proses pengecekan makanan atau quality control sesuai prosedur. Atas temuan itu, laporan dibuat ke Polda Metro Jaya. Selain itu, oknum relawan juga diduga menyebarkan informasi yang merugikan program. Laporan dibuat atas dugaan perbuatan curang dan pencemaran nama baik. Kami perwakilan hukum dari Yayasan Kasih Mentari Bangsa, kami melaporkan, yang mana di sini pelapornya adalah Pak Solihin sebagai ketua yayasan, dan terlapornya masih dalam didik tentang dugaan tindak pidana perbuatan curang. Lalu Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjenguk belasan pasien keracunan MBG yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwodadi Grobogan. Menteri menyebutkan bahwa makanan yang dikonsumsi ratusan santri pondok pesantren dan murid di beberapa SD negeri di Gubuk tidak higienis. Menteri HAM Natalius Pigai menjenguk dan memberi semangat kepada belasan santri pondok pesantren Miftahul Huda, Desa Ngeroto, Kecamatan Gubuk, Grobogan, korban keracunan yang masih terbaring di tempat tidur. 29 santri ini awalnya mengaku mengalami gejala pusing, mual, muntah beberapa jam setelah menyantap nasi kuning ditambah abon dan telur yang sudah mulai berair. Hingga mereka harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Getas Pendowo Gubuk. Kemudian mereka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwodadi. Natalius Pigai menyebutkan ratusan siswa dan santri di Gubuk mengalami keracunan akibat makanan yang tidak higienis yang dikirim oleh SPPG Samikaya Food Quaron Gubuk Grobogan. Saya berkesimpulan bahwa apa yang dialami oleh siswa-siswi kita memang karena makanannya tidak higienis, ya, kurang higienis, menyebabkan mereka sakit. Rata-rata sakitnya sama. Mereka sakit setelah mereka makan makanan yang sama. Menteri HAM meminta
pihak Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi terhadap SPPG dengan membenahi semua kesalahan, terutama fasilitas SPPG yang tidak sesuai standar yang mengakibatkan makanan tidak higienis sehingga mudah terkena bakteri. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Ainews melaporkan.